Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan konten kali ini saya ingin membahas terkait Elkan Bagot. Nah, di sini kan yang menjadi topik menarik akhir-akhir ini soal Elkan Bagot ini dipanggil atau tidaknya ke skuad Garuda yang akan berlaga di round 3 melawan Arab Saudi. Nah, di sini kita tidak tahu yang direncanakan PSSI, kita tidak tahu yang direncanakan STY. Pokoknya PSSI dan STY kita percayakan saja. PSSI dan STY ini bukan anak kemarin sore, bukan orang yang tidak berpengalaman. Jadi, bukan karena hal sepele, yaitu tidak memanggil atau baper tidak memanggil Elkan Bagot ini. Pastinya kemungkinan besar STY dan juga PSSI ini akan berpikir realistis mengenai Elkan Bagot ini diambil atau tidaknya. Kalau di luar sana ada yang menyimpulkan Elkan Bagot tidak direkrut atau tidak ada di list di skuad Garuda yang akan berlaga di round 3, itu buktinya mana, dari mana. Pokoknya jangan bikin kisruh, jangan bikin statement yang membuat gaduh di masyarakat. Nah, pokoknya di sini kita ambil positifnya saja. Intinya PSSI dan STY itu bukan anak kemarin sore yang gampang baper dengan hal-hal sepele. Ya udahlah, kita lupakan saja kasus Elkan Bagot yang sebelum-sebelumnya. Kita berpikir sekarang. Kita harus realistis kalau bisa, kalau kita mau dan bisa lolos di Edinson Round 3 ini di kualifikasi Piala Dunia. Kita harus bisa berpikir positif dan juga mengesampingkan ego, mengesampingkan baper dan juga lain-lainnya. Pokoknya ini belum fix ya, belum ada pengumuman terkait skuad Garuda ini yang diumumkan secara resmi di pers dari Pak Erick Thohir atau dari pihak ofisial PSSI maupun dari STY ini sendiri. Jadi kita jangan mendahului dari kedua stakeholder yang memang resmi itu, PSSI, Pak Erick Thohir itu ya, dan juga STY ini. Kalau belum ada pengumuman resmi, kita jangan menyimpulkan, ya jangan mengandai-andai, jangan membuat kisruh ya, membuat info-info yang sekiranya malah memecah fokus PSSI ini dan juga STY, karena membuat berita-berita yang simpang siur ini yang belum ada kejelasan atau kebenarannya ini ya. Di sini saya bukan sok pintar, bukan sok influence, tapi hanya mengutarakan pendapat saya saja terkait ini, terkait Elkan Bagot ini ya. Elkan Bagot ini kalau dipikir-pikir memang performanya memang bagus ya, menjadi pemain yang sangat hebat dalam pertahanan Indonesia nih, di pertahanan Indonesia ini juga termasuk pemain jangkar ya. Ini juga sudah mengalami upgrade skill atau skillnya sudah bertambah setelah bermain di liga luar negeri. Jadi ini aset Elkan Bagot ini aset yang sangat besar yang bisa menggantikan Justin Hubner ya, Justin Hubner atau Ivan Jenner itu yang memiliki akumulasi kartu merah itu ya. Pokoknya ini bisa menjadi sekuat jangkar untuk menjaga pertahanan Indonesia ini. Jadi jangan simpang siur, saya ingin hanya men-sharingkan itu, meluruskan itu supaya netizen semua
mau berpikir positif, positive thinking, percaya pada PSSI, percaya pada STY, kalau bahwa keduanya itu akan berbuat yang maksimal, akan berbuat yang sekuat tenaga ya, untuk membangun tim Indonesia ini supaya bisa mampu bermain maksimal di kualifikasi Piala Dunia round 3 itu ya. Nah itu, kita tidak butuh berita-berita yang simpang siur, kita tidak butuh apa-apa yang tidak penting. Kita hanya butuh memaksimalkan dan juga ide-ide untuk menyalurkan ide lah, ulun rembuk untuk bagaimana Indonesia yang akan berlaga di round 3 ini bisa bermain maksimal. Kita bisa mengusulkan pemain yang direkomendasikan yang baik, yang akan menjadi sekuat Indonesia di round 3 itu juga bagus. Kita punya rekomendasi terkait strategi bagaimana itu juga bagus. Tapi itu jangan itu bersifat rahasia. Jangan digemborkan di media sosial seperti ini karena itu adalah urusan internal. Jika kalian memiliki ide terkait pemain jangkar atau pemain yang akan diisikan ke skuad atau strategi yang diisikan ke skuad Garuda di round 3, itu rundingkan saja, rembukan saja kepada ofisialnya PSSI. Nah begitu, karena di sini kebanyakan itu ingin mencari algoritma dan juga ingin videonya tren di YouTube, akhirnya mempunyai rekomendasi ini dan disampaikan di sosial media, akhirnya belum tentu itu bernilai positif ya. Siapa tahu itu juga negatif, karena di sini itu bersifat rahasia, bersifat internal kalau kita memiliki rekomendasi atau memiliki strategi untuk Indonesia di round 3 ini. Kalau ada yang mengatakan, kalau semisal mau urun rembuk ke PSSI atau official STY itu ya, tidak punya jalur, bagaimana kita mau merembuk? Solusinya adalah di video ini. Itu kebanyakan begitu. Nah, memang itu tidak salah juga, tapi kalau semisal kita tidak punya jalur ke PSSI atau STY, ya jangan terlalu barbar lah kita mengkritisi PSSI, mengkritisi STY kalau kita tidak tahu bagaimana kabar itu secara pastinya ya. Saya di sini tidak bermaksud menggurui atau mengkritik orang-orang yang ya memang bergelar influen. Kalau saya ini belum apa-apa ya. Subscribe saya aja belum banyak, viewer saya juga masih segitu. Tapi di sini saya juga ingin membuat konten ini supaya bisa menjadi vibe positif, bisa menjadi konten positif untuk edukasi dan juga untuk tontonan masyarakat yang pegiat bola ya, mengenai terkait berita-berita yang simpang siur terkait PSSI dan juga STY dan juga pengumuman yang belum pasti diumumkan oleh kedua stakeholder tersebut. Nah, saya sebenarnya mau mengatakan itu saja. Tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Nah, mungkin cukup itu ya. Saya terlalu banyak omong panjang di sini ya. Mungkin cukup itu yang ingin saya sampaikan. Semoga konten ini bisa bernilai positif dan mempunyai andil untuk menjadi vibe positif bagi kalian ya yang menonton ini. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu yang ingin saya sampaikan di konten ini. Kalau kalian suka dengan konten ini bisa diklik like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.